Dia berencana ingin menginvestigasi terkait Pulau Nusa Kambangan. Namun yang ia dapat bukan sesuatu yang diharapkan, melainkan teror dari penunggu Pulau Nusa Kambangan. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gua akan menceritakan cerita ini dikirimkan oleh seorang jurnalis investigasi, sebut saja bernama Ari. Dia berencana ingin menginvestigasi terkait Pulau Nusa Kambangan. Namun yang ia dapat bukan sesuatu yang diharapkan, melainkan teror dari penunggu Pulau Nusa Kambangan. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kamu mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Dan untuk lebih gampang, gua akan ber-VOV sebagai Ari. Aku mencengkram erat kamera di tanganku. Rasa takut merayap ke seluruh tubuh. Sebagai seorang jurnalis investigasi, aku sudah sering menghadapi situasi berbahaya. Tapi kali ini berbeda. Aura di Pulau Nusa Kambangan terasa berbeda. Bukan hanya sekedar mencekam, tapi ada sesuatu yang kuno dan mematikan. Aku datang untuk meliput kisah-kisah narapidana legendaris yang dikuburkan di sini. Namun, seorang sipir penjara tua memandu kami. Seorang pria berjanggut lebat dan mata cekung berbisik, "Mereka tidak dikubur, nak. Mereka diserap oleh tanah ini." Kami menyusuri jalan setapak yang ditutupi oleh lumut tebal menuju area pemakaman yang dikelilingi oleh pohon beringin raksasa. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan aneh. Bisikan-bisikan yang seolah memanggil nama kami. Dulu, narapidana yang pernah dihukum mati seringkali menolak untuk dikuburkan, bisik sipir itu. Mereka percaya jika arwah mereka tidak kembali ke tanah asalnya, mereka akan terjebak di sini selamanya. Saat malam tiba, kami mendirikan tenda di dekat makam. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Aku mencoba memejamkan mata, tapi suara-suara aneh membuatku terjaga. Suara langkah kaki, rintihan samar, dan bisikan yang tak jelas. Aku melirik ke arah sipir itu. Ia duduk bersila, mata terpejam. Tiba-tiba, ia membuka mata, menatapku dengan tatapan kosong. Mulutnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang dalam bahasa yang tidak pernah ku ketahui. Bulu kuduku berdiri, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku bergegas keluar tenda, mengambil kamera dan mulai merekam. Kamera berkedip-kedip, layar menampilkan bayangan-bayangan yang tak jelas bergerak di antara pepohonan. Lalu kamera berhenti. Layar menampilkan gambar seorang wanita dengan kebaya putih, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Di belakangnya berdiri sosok-sosok hitam tanpa wajah, menatap
lurus ke arahku. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan halusinasi. Aku yakin mereka nyata dan mereka ada di sekitar kami. Sipir itu tertawa kecil. Mereka tahu kau datang, katanya suaranya serak. Mereka ingin kau mengabadikan mereka. Ketakutan memuncak. Kami bergegas meninggalkan tempat itu, berjalan secepatnya mungkin menuju dermaga. Tapi langkah kami terhenti. Di sini, di depan kami, di tengah jalan, berdiri seorang wanita berambut panjang, matanya merah menyala. Dia tidak berbicara, hanya menatap kami. Itu istriku, bisik sipir. Matanya berkaca-kaca. Dia datang menjemputku. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Angin bertiup lebih kencang, membawa jeritan-jeritan dari masa lalu. Aku merasakan jiwaku ditarik, seolah ditarik dari tubuhku. Aku terbangun, terbaring dari ranjang kamarku. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku melirik jam dinding pukul 3 pagi. Hanya mimpi buruk. Aku meyakinkan diriku. Namun, di meja di samping ranjangku ada sebuah foto. Di sana aku berdiri di depan pohon beringin tua dengan narapidana tua di sampingku. Di belakang kami, kabur, ada sosok-sosok hitam yang tak berwajah mengawasi kami. Aku menyadari itu bukan mimpi. Mereka tidak ingin aku mengabadikan mereka dalam berita. Mereka ingin aku menjadi bagian dari cerita mereka. Dan mereka berhasil. Oke teman-teman, begitu saja ceritanya teror dari penunggu Pulau Nusa Kambangan yang dikirimkan oleh siapa tadi? Sebut saja yang bernama Ari. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.